Ini, sebenarnya saya agak sedikit netral ya melihat data pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Kalau dibilang jelek, kelihatannya nggak jelek-jelek banget ya. Karena kita lihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2022 ini didorong oleh konsumsi dari private sector ya. Baik dari sisi konsumsi rumah tangga maupun investasi maupun net export yang naik, luar biasa. Cuman di sini memang kenapa banyak miss ekspektasi dari, ekonom mungkin karena, menganggap, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif, salah satunya government expenditure. Tapi di kuartal pertama ini kita tahu, terjadi kontraksi terhadap government expenditure sebesar 7%. Jadi, kita bisa bayangkan kalau misalkan di kuartal kedua nanti, pemerintah ini bisa mendorong pertumbuhan, konsumsinya lebih bagus, ini tentu akan mendorong, belanja modal maupun belanja barang dan juga belanja pegawai ya, tunjangan kinerja karyawan, dari PNS itu bisa di-disburse lebih cepat karena, kalau nggak salah di kuartal pertama itu, hanya di-disburse sekitar 50%-an ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau misalkan komponen dari pengeluaran pemerintah ini tumbuh katakanlah sebesar 6%-an, 5 sampai 6%, tentu ini akan membantu memberikan stimulus jauh lebih besar lagi bagi pertumbuhan sektor swasta, domestic consumption, baik dari sisi pengeluaran rumah tangga maupun investasi. Nah, jadi kenapa pertumbuhan ekonomi ini saya bilang cukup baik sebenarnya ya, tidak terlalu buruk amat walaupun di bawah ekspektasi konsensus, itu karena lebih didorong oleh sektor private. Jadi kalau 2 tahun terakhir pasca COVID, pertumbuhan ekonomi kita ini memang didorong oleh government expenditure ya. Kita tahu pemerintah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong melakukan counter siklus terhadap resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia di tahun 2020 dengan melakukan government deficit ya hampir 7% dari GDP ya selama 2 tahun terakhir. Nah itu bisa membantu mengurangi dampak negatif dari resesi, tekanan resesi. Tapi sekarang di kuartal pertama 2022 dan mungkin sampai dengan full year ya atau sampai dengan keseluruhan tahun 2022 kita akan melihat bahwa peran swasta akan jauh lebih besar. Nah, kalau saya lihat di kuartal pertama juga kita mengalami PPKM yang cukup ketat di Jawa Bali karena adanya kasus kenaikan Omikron di Januari dan Februari. Tapi di saat yang bersamaan kita lihat data domestic consumption kita itu tetap tumbuh bisa di atas 4%. Itu suatu signal yang bagus. Terus kita juga lihat sektor-sektor ekonomi yang biasanya tertekan karena terjadi biasanya kalau ada PPKM sektor ekonomi tertekan, katakanlah transportasi, terus juga jasa hotel dan restoran itu mengalami tekanan biasanya. Nah, ini sekarang terjadi anomali di mana sektor-sektor itu tetap mengalami pertumbuhan yang kuat di kuartal pertama ya. Kita kalau kita merinci datanya ya, sektor katakanlah sektor transportasi dan pergudangan naik 15,7%. Ini cukup tinggi sekali. Terus juga kita lihat sektor makanan itu naik 6,56%, di atas pertumbuhan ekonomi 5%. Artinya sektor-sektor yang biasanya terpukul oleh kebijakan PPKM ini ternyata enggak. Ini salah satunya menunjukkan bahwa ternyata memang daya beli masyarakat, tentunya masyarakat kelas menengah dan atas itu sangat-sangat kuat sekarang, terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas. Kita tahu neraca perdagangan kita ini sudah surplus 28 bulan berturut-turut ya. Surplusnya sekitar 2 sampai 3 billion dolar. Ini merupakan salah satu yang terbesar pasca commodity boom ya. Jadi kemungkinan besar kita akan menikmati lagi commodity boom, efek dari commodity boom ke dalam perekonomian domestik. Tapi memang butuh waktu sampai dengan terjadi trickle down effect ya, full scale dari trickle down effect akibat commodity boom ya, yang barang-barang komoditas yang terutama yang kita ekspor seperti timah, nikel, batu bara dan CPO. Ini butuh waktu sampai dengan ini bisa tertranslasi ke dalam real sector ya atau kantong-kantong masyarakat kelas menengah dan kelas bawah gitu ya. Karena sekarang yang masih menikmati kenaikan daya belinya kita lihat ini adalah untuk masyarakat kelas atas. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi atau PDRB Jakarta dan sekitarnya harusnya bisa tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional karena disitulah kantong-kantong kelas menengah dan menengah atas di Indonesia. Nah, jadi tinggal bagaimana pemerintah bisa meredistribusi
net well effect dari kenaikan komoditas ini ke seluruh segmen pendapatan di Indonesia. Dan saya Baik. perkirakan itu akan terjadi mungkin kuartal kedua ya, akan terjadi di kuartal kedua 2022 ini.